Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sesi kami 1, kelompok 13, akan mempresentasikan hasil laporan praktikum Sistem Informasi Manajemen Modul 3 yang berjudul Dreamweaver. Perkenalkan, nama saya Davandi Dwi Krishna, NPM 19139, dan partner saya Liora Darista, NPM 19114. Pada pendahuluan hasil laporan praktikum ini dapat latar belakang yang berisi pengertian sistem informasi manajemen, dan paragraf kedua pengertian Adobe Dreamweaver, dan yang terakhir studi kasus yang telah kita buat. Pada praktikum kali ini, studi kasus yang kami ambil yaitu pelayanan rental mobil CV Langit Bening. CV Langit Bening ingin membuat suatu sistem informasi untuk membantu para penyewa agar lebih mudah melakukan pemesanan. Selain itu juga menyediakan informasi tentang mobil yang disewakan, di mana pemesanan dapat melalui proses login, setelah itu memilih mobil, dan akhirnya mendapat mata transaksi yang dapat dibayarkan melalui bank. Dalam pembuatan sistem informasi ini, kami menggunakan Dreamweaver untuk menyelesaikan pemesanan ini. Adapun rumusan masalah dari praktikum Dreamweaver ini, yaitu bagaimana membuat sistem informasi berbasis web menggunakan Dreamweaver tentang sistem informasi penyewakan mobil. Selanjutnya, adapun tujuan praktikum dari Dreamweaver ini adalah pertama, untuk lebih memahami tentang Adobe Dreamweaver. Kedua, untuk mengetahui fungsi 3 macam tampilan Adobe Dreamweaver terhadap sistem informasi penyewakan mobil. 3, untuk mengetahui kelebihan Adobe Dreamweaver dalam pembuatan sistem informasi penyewakan mobil. Keempat, untuk mengetahui tampilan yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi penyewakan mobil. Nah, selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, kita membahas sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah merupakan sekumpulan komponen dalam sistem informasi dengan mengekstrak data menjadi informasi dengan mengintegrasikan komponen sistem informasi berupa people, hardware, software, communication network, dan data resource. Fungsi sistem informasi manajemen adalah untuk memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data, meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi, dan sebagainya. Nah, komponen yang ada pada sistem informasi manajemen umumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu komponen sistem informasi manajemen fungsional dan komponen sistem informasi manajemen fisik. Nah, komponen dalam sistem informasi manajemen secara fungsional terdiri atas sistem administrasi dan operasional, sistem pelaporan manajemen, sistem database, sistem pencarian, dan sistem manajemen laba. Nah, untuk yang komponen sistem informasi manajemen yaitu hardware atau perangkat kelas, software atau perangkat lunak, brandware, prosedur, dan yang terakhir basis data. Selanjutnya kita akan membahas website. Website atau yang disebut web merupakan dokumen-dokumen yang ada di internet yang dapat diakses pada jarak dekat dan jarak jauh. Dokumen yang terdapat dalam website berisi halaman web dan link. Selanjutnya, sejarah Dreamweaver. Versi pertamanya dirilis pada Desember 1997 dengan nama Macromedia Dreamweaver 1.0 untuk sistem operasi Mac. Kemudian pada Maret 1998 muncul versi pertama untuk sistem operasi Windows, yaitu Macromedia Dreamweaver 1.2. Nah, pada 16 April 2007, Dreamweaver meluarkan versi terbarunya dengan nama Adobe Dreamweaver CS3. Dengan hadirnya HTML5, Dreamweaver kembali merilis versi terbarunya dengan nama Adobe Dreamweaver CS5. Sedangkan sekarang ini versi terakhir Dreamweaver ada Dreamweaver CC yang dirilis pada 21 April 2012. Selanjutnya, pengertian Dreamweaver. Adobe Dreamweaver CS6 adalah perangkat lunak terkemuka untuk desain web yang menyediakan kemampuan visual yang intuitif, termasuk pada tingkat kode.
yang dapat digunakan untuk membuat dan mengedit website HTML serta aplikasi mobile smartphone, tablet, dan perangkat lainnya. Nah, Adobe Dreamweaver memiliki banyak tool-tool yang memudahkan seorang web design untuk mengedit dan membuat kode-kode dalam halaman web. Fasilitas yang terdapat di dalamnya antara lain referensi HTML, CSS, dan JavaScript, JavaScript debugger, dan editor kode. Adobe Dreamweaver mempunyai berbagai macam kegunaan. Kegunaannya yaitu untuk mendesain situs web, untuk membuat program berbasis web, untuk membuat template blog, untuk membuat situs web tanpa bersentuhan langsung dengan bahasa pemrograman. Selanjutnya bagian-bagian pada Dreamweaver. Nah, saat pertama kali dijalankan, bagian-bagian terdapat pada starter page Adobe Dreamweaver diantaranya sebagai berikut. Pada bagian kiri, yaitu Open a Recent Item, merupakan alternatif untuk membuka file atau recent file. Untuk membuka file, pilih Open pada starter page. Pada bagian tengahnya, yaitu Create New, digunakan untuk membuat halaman web baru. Berikut merupakan fungsi dari beberapa fitur yang terdapat jika kita sudah melakukan create new pada software Dreamweaver. Pertama, menu bar. Menu bar berisi tentang perintah-perintah yang dapat digunakan untuk bekerja pada software Dreamweaver. Dua, insert bar. Insert bar lebih banyak mengandung tombol-tombol untuk menyisipkan berbagai macam objek seperti gambar, tabel, dan layar dalam dokumen. Ketiga, dokumen window. Dokumen window dapat menampilkan dokumen-dokumen saat Anda bekerja. Keempat, dokumen toolbar. Dokumen toolbar berisi tombol-tombol dan menu pop-up yang menyediakan tampilan berbeda dari dokumen window. 5, file panel. File panel memperlihatkan grup file berdasarkan site yang sedang Anda kerjakan. 6, text selector. Text selector dapat menampilkan hierarki tag di sekitar pilihan aktif pada design view untuk memilih komponen atau objek pada web page kita. Ketujuh, panel group. Panel group digunakan sebagai window membantu untuk bekerja pada software Dreamweaver. 8, set panel. Set panel dapat mengatur file dan folder yang membentuk halaman situs web yang Anda kerjakan. 9, panel design. Panel design berisi format-format CSS yang ada pada dokumen yang sedang Anda kerjakan. Dan yang terakhir, panel kode. Panel kode berisi format-format HTML dan juga penggunaannya. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan Dreamweaver. Kelebihan dari Dreamweaver ini yaitu kemampuannya membuat halaman web yang terlihat konsisten. Kedua, kemudahan dan efisiensi dalam penggunaan. Ketiga, mudah untuk mengupload melalui FTP. Keempat, dapat di-custom. Yang kekurangannya yaitu harga software yang cukup mahal. Selanjutnya, langkah-langkah pengerjaan. CV Langit Bening merupakan usaha di bidang jasa rental mobil. Saat ini CV Langit Bening ingin membuat suatu sistem informasi untuk membantu para penyewa agar lebih mudah menemukan jasa persewa mobil di semua cabang di Indonesia dan mempermudah pemesanan di mana penyewa dapat melakukan pemesanan melalui sistem informasi ini. Selain itu juga menyediakan informasi tentang mobil yang disewakan, di mana pemesanan dapat melalui pengisian formulir, setelah itu memilih mobil dan akhirnya mendapatkan nota transaksi yang dapat dibayarkan melalui bank. Buatlah sistem informasinya dengan software Dreamweaver. Langkah pertama yaitu aktifkan Apache dan MySQL DXMPP seperti gambar 3.1. Selanjutnya buat folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut seperti gambar 3.2. Buka database yang telah dibuat di localhost lalu klik privilege dan klik add user seperti gambar 3.3. Selanjutnya, dalam add user, isi username dengan rental mobil, host pilih lokal, dan password isi 123456, lalu check all global privilege, klik go, seperti gambar 3.4. Selanjutnya, buka aplikasi Dreamweaver, klik PHP, seperti gambar 3.5.
Ubah tampilan desain menjadi klasik, seperti gambar 3.6. Klik Site, New Site, isi site nama sesuai database. Local set folder, pilih folder dalam htdocs, seperti gambar 3.7. Selanjutnya, klik server, klik tanda plus, isi data sebagai berikut, seperti gambar 3.8. Selanjutnya, klik Advanced pada server dan ganti server model dengan PHP MySQL, lalu save dan centang testing, seperti gambar 3.9. Selanjutnya, klik Advanced Setting, pilih Default Image Folder dengan folder gambar pada folder database, lalu save, seperti gambar 3.10. Klik plus pada database dan klik MySQL Connection, seperti gambar 3.11. Selanjutnya, insert tabel, isi rows dan columns 4, lalu OK, pilih center pada align, dan buat ukuran dan bentuk tabel sesuai yang dikehendaki. Kemudian merge tabel sesuai desain, block tabel, dan ganti warna sesuai warna kelompok, seperti gambar 3.12. Selanjutnya, buat tampilan awal dengan kalimat pembuka dan link halaman terkait dengan cara blok teks. Cantumkan nama link.php, cantumkan gambar dengan membuka folder gambar, lalu drag ke tabel save as dengan nama index.php dan save as lagi dengan nama home.php, seperti gambar 3.13. Selanjutnya, klik binding lalu plus, record set, query, isi name dengan bank, connection dengan koneksi, dan table dengan bank. Oke, lakukan langkah yang sama untuk entitas lain, seperti gambar 3.14. Selanjutnya, buat halaman login dengan cara insert, form, text field, isi table dengan username dan password, lalu insert form button. Oke, beri nama di setiap kolom, ganti nama submit menjadi login. Ganti type kolom password dengan password, seperti gambar 3.15. Selanjutnya, klik insert, data object, user authentication, login user validate using, seperti pada gambar 3.16. Selanjutnya, buat tampilan gagal login dengan menambahkan kata, maaf gagal login, coba lagi, dan save menjadi gagal.php, seperti gambar 3.17. Selanjutnya, buat halaman sukses login, serta cantumkan setiap link dan save menjadi sukses.php, seperti gambar 3.18. Selanjutnya, buat tampilan input agen rental dengan cara insert, data object, set record, record insert from wizard, seperti gambar 3.19. Selanjutnya, untuk entitas yang memiliki atribut dengan tampilan menu di database XAMPP, ubah display as menu. Untuk setiap atribut, pilih populate menu items dengan form database, pilih record set sesuai entitas. Oke, seperti pada gambar 3.20. Selanjutnya, buat tampilan data dengan insert, data object, dynamic data, dynamic table. Record set, agen, underscore rental, so pilih all record, oke, save as agen rental.php, dan lakukan langkah-langkah yang sama untuk entitas lainnya, seperti gambar 3.21. Selanjutnya yang terakhir, buat tampilan logout dengan klik insert, data object, user authentication, logout user, when done go to isi dengan home.php. Seperti gambar 3.22. Lalu kita masuk ke bagian analisa ke output. Nah, di sini ini adalah tampilan indeks dari website yang kami buat, yaitu mengenai rental mobil. Pada bagian detail terdapat gambar dari studi kasus kami. Lalu pada header ada 4 menu, yaitu ada home, login, help, dan about. Dan pada bagian footer terdapat tulisan langit bening Rencar. Lalu kita coba jalankan website kami.
Nah, ini adalah tampilan dari index.php. Lalu kita lanjut ke menu home. Nah, pada menu home ini ada informasi umum mengenai website kami. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis mobil yang disediakan oleh Langit Bening Rencar, yaitu ada MPV cars, hatchback cars, dan SUV cars. Itu di bagian bawah terdapat fitur Langit Bening Rencar. Dan pada header-nya tetap terdapat home, login, help, dan about. Lalu selanjutnya kita mencoba login. Nah, di sini kita login menggunakan data pelanggan, menggunakan email dan password. Semisal kita menggunakan zahra@gmail.com dengan password Zahra. Lalu kita klik login. Nah, maka jika login ini berhasil, di mana email dan passwordnya yang dimasukkan sesuai, maka kita akan masuk ke halaman sukses.php. Pada halaman sukses.php ini terdapat tabel di mana terdapat 2 kolom, yang mana pada setiap kolomnya terdapat 5 menu, yaitu untuk input pelanggan, input agen rental, input mobil, input transaksi, dan input bank. Dan juga pada bagian data, yaitu ada data pelanggan, data agen rental, data mobil, data transaksi, dan data bank. Dan pada halaman sukses.php ini, pada header-nya terdapat home, logout, help, dan about. Nah, kalau jika gagal, maka semisal kita masukkan username-nya acak, lalu password-nya juga, kita klik login, maka akan muncul tampilan gagal.php, di mana di sini terdapat tulisan gagal melakukan proses login. Username dan password yang Anda masukkan tidak cocok. Maka di sini kita harus memasukkan username dan password yang sesuai dengan data yang ada pada database. Kita login lagi ke sukses.php. Lalu selanjutnya kita masuk ke kita mencoba ke tampilan dari input pelanggan. Kita klik, maka di sini ada halaman untuk input pelanggan.php. Di sini kita bisa menginput nomor KTP, ID agen rental, email, password, dan lain-lain yang mana hasil recordan ini akan masuk ke database. Lalu di sini ada menu back. Lalu selanjutnya kita untuk masuk untuk melihat data pelanggan yang sudah terrecord, kita klik pelanggan. Nah, maka ini adalah tampilan dari data pelanggan.php. Di sini ada nomor KTP, ada agen rental, email, password, nama lengkap, nomor telepon pelanggan, alamat pelanggan. Nah, lalu di bagian kiri bawah ini terdapat menu input data pelanggan baru dan back, di mana kalau kita klik input data pelanggan baru, akan kembali ke menu input pelanggan.php. Lalu jika kita klik back, maka akan kembali ke halaman sukses.php. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke halaman input agen rental.php. Di sini kita bisa menginput data agen rental baru, di mana menu yang harus diisi yaitu sesuai dengan kolom pada tabel agen rental pada database. Lalu di sini juga terdapat menu back. Lalu selanjutnya kita masuk ke data agen rental. Nah, pada data agen rental.php ini terdapat tabel yang berisi kolom ID agen rental, nama agen, alamat rental, nomor telepon agen, dan jumlah mobil. Pada bagian kiri bawahnya sama, yaitu
ada menu input agen rental baru dan back, dan pada bagian header-nya juga sama, ada menu home, logout, help, dan about. So, kita mau ke halaman input agen rental baru. Dan ini akan masuk ke halaman input agen rental.php. Kita back. Lalu selanjutnya ke halaman input mobil.php. Di sini ada nomor polisi, ID agen rental, nama mobil, harga sewa, kapasitas, dan status yang harus diinput. Lalu kita klik insert record. Nah, di sini juga ada menu back, di mana kembali ke halaman sukses.php. Lalu di sini ada data mobil.php. Pada data mobil.php ini terisi hasil record dari input data mobil. Ataupun data mobil ini tersambung ke database pada tabel mobil. Di sini ada nopol, ID agen rental, nama mobil, harga sewa, kapasitas, dan status. Lalu kita kembali ke halaman transaksi, selanjutnya ke input transaksi.php. Dan pada input transaksi ini, recordan yang harus diisi yaitu ada ID nota, nomor polisi, ID bank, tanggal sewa, tanggal kembali, dan total pembayaran. Lalu untuk ke halaman transaksi, data transaksi, yaitu di sini ada tampilan data transaksi yang sudah terrecord, di mana data transaksi ini tersambung pada tabel transaksi di database. Pada bagian kiri bawah juga sama, terdapat menu input data transaksi yang baru dan back. Dan pada header-nya ada home, logout, help, dan about. Lalu tampilan selanjutnya yaitu untuk input data bank. Nah, di sini pada data bank ini kita masukkan ada menu ID bank, lalu nama bank, dan alamat bank. Misalkan kita masukkan banknya Bank BRI, lalu alamatnya di Sidoarjo. Lalu kita klik insert record. Nah, maka hasil inputan tadi akan masuk ke halaman databank.php. Di mana data yang tadi kita masukkan yaitu ada 001 untuk ID bank, Bank BRI untuk nama bank, dan Sidoarjo untuk alamat bank. Lalu kita bisa kembali untuk ke halaman back. Untuk ke halaman sukses.php dengan klik back, dan kita bisa menginput data bank lagi yang baru dengan mengklik input data bank. Nah, data bank ini akan tersambung pada database tabel bank. Ini adalah data yang baru kita input tadi. Nah, selanjutnya kita pada halaman sukses.php untuk input pelanggan, agen rental, mobil, transaksi, dan bank, maupun untuk halaman data pelanggan, agen rental, mobil, transaksi, dan bank. Pada setiap header-nya terdapat menu home, logout, help, dan about. Jadi kita bisa langsung melakukan proses logout, di mana jika kita klik logout maka akan ternavigasi ke halaman logout.php. Nah, di sini pada header-nya terdapat home, logout, help, dan about. Lalu di sini ada gambar terima kasih, dan untuk melakukan proses logout kita klik menu logout di sini. Maka pengguna akan langsung diarahkan ke halaman home.php. Lalu jika kita klik help, di sini disediakan 3 menu, yaitu frequently asked questions, ada syarat ketentuan, dan hubungi kami.
Jika kita klik frequently asked question, di mana di sini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan beserta jawabannya. Nah, lalu ada pertanyaan bagaimana cara melakukan pemesanan pada layanan Langit Bening Rencar. Nah, di sini terdapat menu untuk diarahkan ke menu kontak kami. Nah, ini adalah halaman untuk kontak kami, atau kalau kita klik help, ini ada di menu hubungi kami. Lalu selanjutnya kita ke halaman syarat dan ketentuan. Nah, pada syarat ketentuan.php ini terdapat persyaratan pemesanan yang disediakan oleh website. Lalu selanjutnya ke halaman About Us. Di sini ada informasi umum mengenai website ini dan lokasi dari rental mobil ini. Lalu sekian dari output ini, selanjutnya akan dilanjutkan ke analisa. Selanjutnya, analisis output. Yang pertama, analisa output tampilan indeks. Pada tampilan halaman index.php ini terdapat 4 menu pada header yang berfungsi untuk navigasi ke halaman yang dituju. 4 tombol itu diantaranya Home, Login, Help, dan About. Selain itu terdapat image mengenai rental mobil CV Langit Bening, dan pada bagian footer terdapat kalimat Langit Bening Rencar. Yang kedua, analisa output tampilan Home. Pada halaman home.php, ini terdapat 4 menu pada header yang berfungsi untuk navigasi ke halaman yang dituju. 4 tombol itu diantaranya Home, Login, Help, dan About. Selain itu, pada halaman utama ini juga memuat informasi umum mengenai Langit Bening Rencar, serta jenis-jenis mobil apa saja yang disediakan oleh Langit Bening Rencar. Halaman utama ini dibuat sesederhana mungkin agar pengolahan data dapat mudah, cepat, dan tidak membingungkan. Selanjutnya yang ketiga, analisa output tampilan login. Halaman login ini digunakan oleh seseorang pengguna untuk masuk ke dalam sistem. Proses login ini merupakan salah satu cara yang cukup ampuh untuk melindungi sistem dari pihak yang tidak berhak. Prosesnya adalah mencocokkan username berupa email dan password yang diketik pada form dengan rekor yang ada dalam tabel pelanggan. Pengguna cukup mengisi username dan password lalu klik login. Maka pengguna akan diarahkan ke halaman sukses.php jika berhasil, atau gagal.php jika password atau username yang dimasukkan salah. Selanjutnya keempat, analisa output tampilan gagal. Pelanggan akan diarahkan ke halaman ini jika proses login ini tidak berhasil. Pada halaman ini terdapat pemberitahuan bahwa login gagal dan pengguna diharuskan untuk mengisi username dan password kembali. Lalu klik login. Yang selanjutnya yang kelima, analisa output tampilan sukses. Jika login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman sukses.php. Pada halaman ini terdapat sebuah tabel dengan 10 menu. Pengguna dapat melakukan input data pelanggan, agen rental mobil, mobil transaksi, dan bank pada masing-masing baris di kolom kiri. Selain itu juga dapat melihat data pelanggan, agen rental, mobil, transaksi, dan bank yang terrekod dengan mengklik menu pada setiap baris di kolom kanan. Selanjutnya analisa output tampilan help. Pada tampilan help PHP ini terdapat 3 menu yang disediakan oleh website, yaitu frequently asked question atau FAQ, syarat ketentuan, dan hubungi kami yang dapat diakses oleh pengguna. Pengguna cukup mengklik salah satu menu yang akan dipilih, setelah itu akan diarahkan ke halaman yang memuat informasi menu yang dipilih. Selanjutnya, analisa output tampilan FAQ. Pada tampilan halaman FAQ.php ini memuat informasi apa saja pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelanggan beserta jawabannya. Selanjutnya, analisa output tampilan syarat ketentuan. Pada tampilan halaman syarat ketentuan.php ini terdapat informasi mengenai persyaratan pemesanan pelayanan penyewaan mobil pada Langit Bening Rencar. Terdapat 10 persyaratan yang diberikan oleh Langit Bening Rencar. Selanjutnya, analisa output tampilan hubungi kami.
Pada tampilan halaman hubungi kami.php terdapat informasi mengenai kontak yang dapat dihubungi oleh pengguna. Terdapat 4 kontak yang disediakan oleh Langit Bening Raincar, yaitu kontak WhatsApp, email, telepon, dan Facebook, beserta nomor atau alamatnya. Selanjutnya, analisa output tampilan About. Pada tampilan halaman About PHP terdapat informasi umum mengenai Langit Bening Raincar. Selain itu juga terdapat informasi mengenai cabang Langit Bening Raincar yang dapat dituju oleh pelanggan. Terdapat 10 lokasi kota cabang Langit Bening Raincar di Indonesia. Tentunya analisa output tampilan input data pelanggan. Nah, pada tampilan halaman input pelanggan.php terdapat 4 menu pada header, yaitu Home, Logout, Help, dan About. Selain itu, terdapat suatu form untuk menambahkan data pelanggan pada form ini. Terdapat data yang harus diinputkan, yaitu nomor KTP, ID agen rental, email, password, nama lengkap, alamat pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Selanjutnya, analisa output tampilan data pelanggan. Pada tampilan halaman input pelanggan.php terdapat 4 menu pada header, yaitu Home, Logout, Help, dan About. Selain itu, terdapat tabel yang diambil dari database tabel pelanggan, yang juga berasal dari form input data pelanggan, yang mana tabel berisi nomor KTP, ID agen rental, email, password, nama lengkap, alamat pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Selanjutnya, analisa output tampilan input data agen rental. Pada tampilan halaman input agen rental.php terdapat 4 menu pada header, yaitu Home, Logout, Help, dan About. Selain itu terdapat suatu form untuk menambahkan data agen rental. Pada form ini terdapat data yang harus diinputkan, yaitu ID agen rental, alamat rental, nama agen, jumlah mobil, dan nomor telepon agen. Selanjutnya, analisa output tampilan data agen rental. Pada tampilan halaman data agen rental.php terdapat 4 menu pada header, yaitu Home, Logout, Help, dan About. Selain itu terdapat tabel yang diambil dari database agen _rental yang juga berasal dari form input data agen rental, yang mana berisi informasi hasil rekod, ID agen rental, alamat rental, nama agen, jumlah mobil, dan nomor telepon agen. Selanjutnya, analisa output tampilan input data mobil. Pada tampilan halaman input mobil.php terdapat 4 menu pada header, yaitu Home, Logout, Help, dan About. Selain itu terdapat suatu form untuk menambahkan data mobil. Pada form ini terdapat data yang harus diinputkan, yaitu nopol, nama mobil, harga sewa, kapasitas, dan status. Selanjutnya, analisa output tampilan data mobil. Pada tampilan halaman data mobil.php terdapat 4 menu pada header, yaitu Home, Logout, Help, dan About. Selain itu terdapat tabel yang diambil dari database tabel mobil yang juga berasal dari form input data mobil, yang mana tabel berisi informasi hasil rekor, nomor pol, nama mobil, harga sewa, kapasitas, status. Selanjutnya, analisa output tampilan input data transaksi. Pada tampilan halaman input transaksi.php terdapat 4 menu pada header, yaitu Home, Logout, Help, dan About. Selain itu terdapat suatu form untuk menambahkan data transaksi. Pada form ini terdapat data yang harus diinputkan, yaitu ID nota, nopol, ID bank, total pembayaran, tanggal kembali, dan tanggal sewa. Selanjutnya, analisa output tampilan data transaksi. Pada tampilan halaman data transaksi PHP terdapat 4 menu pada itu, yaitu Home, Logout, Help, dan About. Selain itu terdapat tabel yang diambil dari database tabel transaksi yang juga berasal dari form input data transaksi. Selanjutnya, analisa output tampilan input data bank. Pada tampilan halaman input bank.php terdapat 4 menu pada header, yaitu Home, Logout, Help, dan About. Selain itu terdapat suatu form untuk menambahkan data bank. Pada form ini terdapat data yang harus diinputkan, yaitu ID bank, nama bank, dan alamat bank. Selanjutnya, analisa output tampilan data bank. Pada tampilan halaman data bank.php terdapat 4 menu pada header, yaitu Home, Logout, Help, dan About. Selain itu terdapat tabel yang diambil dari database tabel bank, yang juga berasal dari form input data bank. Selanjutnya, analisa output tampilan logout. Pada tampilan halaman logout.php memuat gambar bertuliskan, "Terima kasih, we will drive you anywhere you need." Serta terdapat tombol logout untuk kembali ke halaman home dari sistem informasi Langit Bening Raincar ini.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya, pada bab 5 terdapat kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, berdasarkan hasil analisa di atas didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver, keluaran Macromedia. Lalu kesimpulan yang kedua, Adobe Dreamweaver menyediakan 3 macam tampilan dan memiliki fungsi berbeda-beda, antara lain yaitu kode view, berfungsi untuk hanya menampilkan skrip HTML saja, lalu design view, berfungsi menampilkan kode-kode HTML yang Anda tulis menjadi sebuah desain atau template yang nantinya akan ditampilkan di browser. Lalu yang ketiga, ada split view, yang berfungsi menampilkan gabungan antara kode view dan design view pada saat bersamaan. Jadi bisa langsung melihat perubahan pada saat Anda mengubah HTML-nya. Lalu yang kesimpulan ketiga, Adobe Dreamweaver memiliki kelebihan antara lain yaitu mempunyai banyak tema atau template, mempunyai fitur preview atau live view, mudah dioperasikan bagi pemula, dan interface disajikan dalam mode visual, tanpa kode HTML atau dalam mode HTML. Lalu kesimpulan yang keempat yaitu dalam pembuatan sistem informasi menggunakan aplikasi Dreamweaver, terdapat tampilan indeks, home, login, help, about, gagal, sukses, input pelanggan dan data pelanggan, input agen rental dan data agen rental, input mobil dan data mobil, input transaksi dan data transaksi, dan yang terakhir, input bank dan data bank serta tampilan logout. Lalu, saran yang diberikan untuk modul 3 ini yaitu yang pertama, diharapkan tata cara penulisan laporan resmi lebih diperjelas. Lalu, diharapkan penulisan laporan lebih sistematis. Sebaiknya diadakan sesi tanya-jawab saat praktikum berlangsung. Sebaiknya diberikan materi tambahan pada modul untuk melengkapi dan sebagai materi pendukung. Dan yang terakhir yaitu diharapkan penjelasan saat praktik disampaikan secara jelas. Sekian presentasi modul 3 dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.